semuanya. Apa kabar? Balik lagi bersama Kakak Ica dan ada kakak baru nih guys. Ada kakak Chelsea. Oke. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau minta adik-adik bangkit berdiri dulu. Terus kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Semuanya siap memuji Tuhan? Terus kakak lupa, ternyata kakak mau ingetin buat adik-adik jangan ada yang makan, minum, terus sambil main HP ya. Kakak mau ingetin itu cuman. Jadi buat adik-adik, kakak ingetin lagi. Jangan ada yang makan, minum, sama main HP. Siap memuji Tuhan semuanya? Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan kasih dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan, biar hati kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Adik-adik ada yang mau minum, karena kan baru selesai nyanyi. Mami, tenggorokan adik itu serak, mau minum. Kakak kasih waktu buat adik-adik ambil minum terus minum, oke? Kakak hitung 5 detik. 1,
2, 3, 4, 5. Oke. Semuanya silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Biar adik-adik siapkan hati, pikiran karena kita mau menyembah Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu nyata Tuhan buat hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, sambil angkat tangan, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kakak ajak semua angkat tangan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu sempurna Tuhan, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Tuhan Engkau ajaib. Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Hai semuanya, kembali ketemu dengan Kak Jeki hari ini. Kalian tetap di rumah aja, lihat Kak Jeki lewat online ya. Yuk, sebelum Kak Jeki cerita hari ini, kita satu dalam doa dulu ya. Tunggu dulu. Tadi udah pada puji-pujian belum sama Tuhan? Semuanya udah kan? Iya, sekarang kita mau dengar firman ya. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami tadi sudah memuji-Mu, kami tadi sudah menyembah-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan, urapi mereka, urapi juga hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh ditangkap oleh anak-anak dengan cara yang sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba, urapi juga anak-anak yang ada di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin adik-adik, semuanya udah duduk manis ya. Loh, itu ada yang menangis? Kenapa? Ya udah, jangan menangis ya. Sekarang dengerin Kak Jeki dulu ya. Ya, hari ini Kak Jeki ceritanya diambil dari Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 26. Agak panjang, ada 10 ayat ya. Matius 19 ayat 16 sampai ke 26. Nanti setelah Kak Jeki selesai cerita, adik-adik bisa sama orang tua baca Alkitabnya, ambil Alkitab, temenin sama mama papa ya. Kita baca firmannya. Nah, kisahnya tentang apa sih ini? Ini kisah tentang ada seorang anak muda yang kaya raya. Dia udah kaya, dia anaknya ganteng, pinter, dan dia taat sama firman Tuhan. Apa yang diperintahkan dia lakukan. Wah, berarti dia adalah orang yang bisa masuk surga. Tapi waktu itu dia begitu dengar ada Tuhan Yesus di kota itu,
dia pergi lari kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia tanya sama Tuhan, "Guru, bagaimanakah supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Wah, Tuhan Yesus menjawab sama dia, "Kenapa kamu bilang aku adalah guru yang baik?" Karena dia bilang begini, guru yang baik. Terus Tuhan bilang, yang baik itu cuma ada satu, datangnya dari Allah aja. Gitu. Nah, terus Tuhan Yesus bilang sama anak muda ini, kalau memang engkau mau berhidup yang kekal, kamu lakukanlah apa yang ada dalam perintah yang pernah diperintahkan oleh Musa. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan lain sebagainya. Kemudian anak muda ini bilang gini, "Guru, aku sudah melakukan semuanya itu." Wah, hebat ya. Dia udah gak pernah membunuh, dia udah gak pernah berdusta, dia melakukan, dia menghormati orang tuanya. Apa yang diperintahkan dari hukum Musa itu, dia sudah lakukan semuanya. Wah, udah kaya, dia melakukan semuanya. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu mau sempurna, maka jualah semua hartamu yang ada dan bagikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitarmu. Tuhan, kan ulangi lagi ya, Tuhan bilang begini, kalau kamu mau sempurna, maka jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan. Nah, karena anak muda ini kaya raya, hartanya banyak, dia berpikir, aduh, kalau aku harus menjual semua hartaku dan membagikan ke orang lain, wah, akhirnya dia dengan pelan-pelan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan mau berbicara begini. Kalau engkau mau punya harta di surga, maka kita harus dari mulai kita ada di bumi, kita menabung untuk harta di surga. Gimana caranya Kak kita menabung harta di surga? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita memberi kepada orang lain. Tuhan bilang kalau kita memberi kepada orang lain itu seperti kita sedang menghutangi Tuhan. Jadi kita sedang juga mengumpulkan harta di surga. Nah, adik-adik, orang kaya ini, anak muda kaya ini, dia tidak mau melakukan itu karena dia pikir uangnya terlalu banyak dan dia nggak mau untuk memberikan itu kepada orang lain. Tuhan mau kita belajar dari Tuhan. Tuhan yang dari surga, dia turun ke dalam dunia ini, meninggalkan surga untuk datang ke dunia ini karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Karena Tuhan sayang sama kita semuanya, dan Tuhan mau kita juga meneladani Tuhan. Bagaimana Tuhan meninggalkan semuanya, datang ke dunia, bahkan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Dan Tuhan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Nah, adik-adik, lalu apa yang bisa adik-adik lakukan untuk kita bisa memiliki harta di surga? Tuhan bilang, ikutilah teladannya Tuhan. Tuhan mau memberi hidupnya buat kita. Adik-adik bisa memberi apa? Nah, kita lihat sekeliling kita nih, sekeliling adik-adik misalnya nih. Lihat tetangga kiri, tetangga kanan, lihat di depannya kita. Oh, kayaknya dia itu kasihan ya. Bilang sama mama, "Ma, itu kan ada baju yang udah gak pernah dipakai lagi. Boleh nggak itu kita kumpulin, kita kasih ke mereka?" Atau minta mama untuk, "Ma, hari ini masak lebih, boleh nggak Ma?" Buat apa? Kita bagi sama mereka. Kayaknya mereka kasihan Ma, pakaiannya aja begitu Ma. Jadi kita belajar untuk kita membagi.
saat adik-adik melakukan itu, sebenarnya kalian sedang menabung harta di surga. Nah, Kak Jeki punya kertas ini. Nah, Kak Jeki mau ajak adik-adik gimana, dengan apa kita bisa pergi ke surga. Ya, Kak Jeki lipat, ini menjadi alat transportasi kita untuk kita pergi ke surga. Pertama-tama kita bikin apa nih? Kak Jeki lipat begini. Nah, ini ya. Kebalik lipatnya. Lipatnya begini. Nah, ini jadi apa adik-adik? Jadi mobil. Dengan mobil kita bisa pergi kemana aja? Kita bisa pergi ke, kalau dari Manado bisa pergi ke Tomohon, bisa pergi ke Bitung, bisa kemana lagi? Bisa pergi ke Gorontalo. Aduh, agak jauh ya, tapi bisa kita pergi dengan menggunakan mobil ke sana. Tapi dengan mobil ini bisa nggak kita pergi ke surga? Nggak bisa. Karena surga itu apa? Jauh. Kita ganti ya alat transportasinya ya. Kita ganti, kita pakai kapal aja ya. Nih, Kak Jeki bikinin kapal. Ya, kita pergi menggunakan kapal. Dengan kapal kita bisa kemana? Kita bisa ke Balikpapan, kita bisa ke Samarinda, kita bisa ke Papua, kita bisa ke Tanjung Priok. Tanjung Priok itu di mana? Di Surabaya. Kita bisa pergi ke Surabaya naik kapal. Tapi bisa nggak kita pergi ke surga naik kapal? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita ganti lagi aja deh alat transportasinya. Iya, kita ganti lagi ya. Nah, kita ganti menjadi apa nih ya? Nah, tada! Ya, menjadi pesawat. Dengan pesawat kita pergi kemana? Ke Jakarta, Kak. Pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kita cari, ada surga nggak di sana? Nggak ada. Oke, kita ganti di Amerika, Kak. Pergi kita ke Amerika. Pergi ke Amerika. Sampai di Amerika, mendarat kita di Amerika. Ketemu surga nggak? Nggak ada juga, Kak. Kemana lagi? Ke Eropa, Kak. Oke, kita pergi ke Eropa. Kita pergi ke Eropa. Nah, mendarat juga di Eropa. Ada surga nggak? Ya, nggak ada juga. Aduh, gimana? Nggak bisa, Kak. Surga itu adanya di atas. Ada di atas, berarti kita naik pesawat ruang angkasa. Kiki bikin dulu pesawat ruang angkasa. Bentar ya. Pesawat ruang angkasa. Nah, nih pesawat ruang angkasa. Kita naik pesawat ruang angkasa. Sampailah kita di bulan. Di bulan jalan melayang-layang. Wah, kita cari mana surga? Mana surga? Ya, kita gak nemu surga. Padahal kita sudah di ruang angkasa. Tapi kita gak menemukan surga. Ya, gimana dong? Gimana caranya kita bisa sampai ke surga? Nah, adik-adik, hanya ada satu cara kita bisa sampai ke surga. Ya, gimana caranya? Dengan apakah kita bisa masuk ke surga? Ya, dengan tada! Ya, dengan ini kita bisa masuk ke surga saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya kita. Nah, itu kita
bisa masuk ke dalam surga. Nah, setelah kita masuk di dalam surga, untuk kita bisa memiliki harta di surga, maka Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi orang lain. Caranya mengasihi orang lain dengan kita memberi. Kak Jeki suka sekali ngumpulin mainan-mainan. Kenapa? Kak Jeki suka memberikan itu kepada adik-adik, ya. Jadi kalian juga bisa, misalnya ada mainan yang udah banyak sekali tuh di rumah, udah nggak kepake, bilang sama mama, bilang sama papa, boleh nggak aku kasihin ini buat si A, karena si A nggak punya mainan. Atau kalian bisa kumpulkan buku-buku kalian yang kalian mungkin dibeliin papa mama terlalu banyak bukunya. Pak, boleh nggak buku ini sama alat tulisnya aku kasih ke dia, karena dia nggak punya. Nah, adik-adik bisa melakukan belajar memberikan apa yang adik-adik punya buat orang lain. Itu kita sedang menabung harta kita di surga. Jadi saat kalian terima Tuhan Yesus, kalian menjadi anak-anak Allah dan kalian bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan setelah itu kalian melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan, dan itu kalian sedang menabung harta di surga. Jadi itu adalah dua hal ya adik-adik, ya, kalian harus melakukannya. Kak Jeki udah selesai hari ini. Kak Jeki berharap adik-adik dan mama papa juga bisa melakukan hal ini. Kalian mengumpulkan harta bukan hanya di dunia ini, terlebih lagi adalah kita mengumpulkan harta di surga. Oke, Kak Jeki selesai. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Wow, sungguh firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Dan saat ini Kakak Vinia akan membagikan sebuah ayat hafalan yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 bagian A. Dengan bunyi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kak Vinia ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 bagian A. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dihafal ya adik-adik. Sampai jumpa. Happy Sunday. God bless you. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa ya. Mari lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik yang ada. Bapa, hari ini kami berdoa memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami Engkau lalukan dari setiap segala hal yang tidak baik Tuhan. Virus-virus ini Engkau lalukan. Dan kami berdoa buat presiden kami, berkati Bapak Presiden kami, para menteri yang ada Tuhan, DPR, MPR, semuanya yang berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkatinya, memberikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengatur bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa buat sekolah kami Tuhan. Biar sekolah bisa kembali dibuka Tuhan, anak-anak bisa kembali sekolah. Berkati guru-guru dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Engkau yang melindungi mereka juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua yang saat ini sedang mendampingi anak-anak belajar Tuhan. Kami minta hikmat yang daripadamu, kepandaian yang daripadamu menjadi bagian dari setiap orang tua Tuhan. Sehingga mereka bisa mendampingi anak-anak mengerjakan tugas dengan kesabaran yang daripadamu. Dan Engkau yang menolong mereka Tuhan. Dan berikan juga anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua. Anak-anak mempunyai hati yang lembut, yang mau untuk diajar Tuhan. Sehingga antara anak-anak dengan orang tua Tuhan, mereka boleh bekerja sama dengan baik. Bapa, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup membuat segala sesuatu. Bahkan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap orang-orang yang sedang sakit saat ini Tuhan. Baik itu yang kena COVID-19 Tuhan maupun mereka yang sedang sakit yang lainnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkannya Tuhan. Dan Bapa, hamba sudah selesai hari ini. Hamba mau melepaskan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkau Allah yang menolong Tuhan. Adik-adik
boleh mengangkat tangannya menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak dengan kesehatan yang daripadamu, dengan kecerdasan yang daripadamu, damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu melimpah-limpah atas mereka Tuhan. Engkau menurunkan malaikat-Mu menjagai mereka. Engkau melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan. Engkau Allah yang menjagai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, dengar-dengar dengan orang tuanya Tuhan, dan anak-anak yang mengasihi sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kaji sudah selesai. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian, kalian berharga, dan kalian spesial buat Tuhan. Terus percaya sama Tuhan Yesus, berdoa, meminta dengan iman dan percaya, Tuhan Yesus bisa mengabulkannya. Haleluya, amin. Dadah. Sampai ketemu minggu depan.